Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam renungan harian, yaitu edisi Kamis 14 Oktober 2021. Dan sebelum kita bersama-sama mau merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami senantiasa menaikkan syukur dan terima kasih kepadamu karena lawatan dan pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa sempurna untuk boleh kami terima. Di saat ini Tuhan, kami bersama-sama mempersiapkan diri untuk mau masuk dalam sebuah perenungan firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkau yang berkuasa atas kami, dan segala apa yang boleh kami renungkan di saat ini, Tuhan yang berkenan memberikan kami pengertian dan pemahaman, sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi janji firman-Mu. Ini kami Tuhan, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di saat ini, yaitu dari kitab Roma pasal 15 ayat 7 sampai yang ke-13. Dan saya membuat suatu tema, yaitu janji keselamatan atas semua umat. Bapak Ibu, pernahkah kita berpikir saat ini, kenapa kekristenan bisa sampai ada di sekeliling kita? Bahkan kita pun bisa menjadi orang yang mau mengikuti Kristus. Dan ketika kita boleh melihat firman Tuhan pada saat ini, di mana sesungguhnya bahwa janji keselamatan itu bukanlah hanya untuk orang-orang Israel saja. Dalam bahasa Rasul Paulus, yaitu orang-orang yang bersunat. Tetapi ketika berjalannya waktu dan melihat lebih dalam bagaimana sebuah janji nubuatan yang disampaikan kepada para nabi, bahkan kepada kita semua, bahwa sesungguhnya keselamatan yang datang daripada Kristus Yesus harus tersampaikan kepada semua bangsa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, janji keselamatan yang Tuhan nyatakan ini haruslah benar-benar kita gunakan dan kita pahami bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah memandang siapa diri kita. Baik kita orang bersunat, orang Yahudi, baik kita orang Indonesia, dan siapapun suku bahasa kita. Karena setiap orang yang percaya kepada Kristus dalam janji firman-Nya ini, maka setiap orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Oleh sebab itu, bagaimana Rasul Paulus sangat menegaskan kepada kita bahwa sebenarnya kekuatan dan kelemahan itu hanya sebuah ungkapan saja. Tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang bisa membatasi antara janji keselamatan orang Yahudi dan kita yang bukan Yahudi. Biarlah melewati renungan singkat saat ini, kita benar-benar bersyukur bahwa melewati kehadiran Kristus Yesus di tengah dunia ini, segala benteng pemisah, segala hal yang selama ini dianggap orang-orang non-Yahudi itu mustahil, tetapi karena Kristus Yesus semuanya boleh dipersatukan. Janji keselamatan ini akan terus berjalan
dan ia akan nyata terjadi. Dengan satu catatan, peganglah iman dan kuatkanlah iman kita hanya kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa untuk mengakhiri renungan singkat kita saat ini. Kita berdoa. Betapa bersyukurnya kami Tuhan, karena kami boleh menjadi bagian yang nantinya akan ada dalam arak-arakan keselamatan yang sudah Tuhan nyatakan melewati para nabi-nabi-Mu dan melewati janji firman-Mu pada saat ini. Inilah kekuatan iman bagi kami semua, bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah memandang siapapun kami manusia, baik kami orang Yahudi maupun kami yang bukan Yahudi, bahwa sesungguhnya Tuhan ingin melihat setiap umat manusia yang percaya kepada Kristus Yesus akhirnya bisa bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu Tuhan, kami tahu bahwa untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga-Mu bukanlah perkara yang gampang. Kami harus memelihara iman kami dan keyakinan kami hanya kepada Kristus Yesus saja. Karena hanya di dalam Yesus Kristus saja ada jalan keselamatan yang pasti untuk setiap orang yang percaya. Oleh sebab itu Tuhan, setiap kami yang sudah menerima janji keselamatan-Mu, kami benar-benar mempergunakan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur untuk setiap hari yang Kau beri. Amin.